Hai teman-teman Junsun TV. Balik lagi sama aku Junsun. Hari ini aku bakal sharing mengenai bagaimana caranya diet ala Junsun ya. Pertama-tama yang aku bakal sharingin adalah aku banyak menonton YouTube yang berhubungan dengan diet ya, ilmu-ilmu pengetahuan yang tentunya yang benar ya, yang berdasarkan dengan sains gitu, bukan yang asal gitu ya. Nah, yang pertama yang selalu aku bilang juga sama teman-teman yang udah nanya ke aku gimana caranya, yang pertama adalah mengecek berapa kalori yang dibutuhkan tubuh kamu dalam sehari ya. Ceknya gimana? Kamu bisa ke TDEE kalkulator, kamu cek ke Google, tulis TDEE calculator, TDI kalkulator, kamu masukin jenis kelamin, tinggi, berat badan, umur, jenis kelamin, dan yang terakhir tuh kamu tinggal pilih jobnya sedentary aja. Kamu coba masukin. Kayak aku, kebutuhan harian aku tuh 2000 ya, kebutuhan aku tuh 2000, kurang lebih 2000 kalori. Nah, setelah itu, setelah kamu tahu kebutuhan kalori kamu setiap hari, kamu coba untuk mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh kamu, yaitu apa? Makanan dan minuman. Tidak ada lagi kalori yang masuk ke tubuh kamu selain apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Nah, jadi pada dasarnya makanan yang masuk ke tubuh kamu itu kalori in ya, dan ada kebutuhan kalori kamu. Nah, ketika makanan yang kamu masuk atau minuman yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu melebihi kebutuhan harian kamu, itu akan menjadi lemak atau cadangan energi di tubuh kamu. Contohnya, misal aku makan atau minum itu sehari 2500, sedangkan kebutuhan aku 2000. Nah, berarti yang 500 tuh lama-lama tertimbun, akhirnya jadi seperti ini. Kalau 3000 berarti 1000 terus. Pada dasarnya seperti itu. Nah, maka dari itu, untuk menurunkan berat badan kamu, lebih tepatnya menurunkan lemak, kadar lemak dalam tubuh kamu, supaya tubuh bisa menggunakan lemak yang ada dalam tubuh kamu, itu caranya dengan defisit kalori. Defisit kalori itu seperti apa? Kebutuhan kamu 2000, makannya 1500. Nah, itu defisit kalori 500. Nah, sedangkan kalau kamu mau membesarkan tubuh kamu, berarti kebutuhan per hari kamu berapa? 2000. Berarti kamu harus makan 2500 supaya nanti kamu bisa gemuk. Pada dasarnya seperti itu. Aku juga gak mau membebani kalian untuk mengerti hal-hal yang terlalu rumit. Simpelnya seperti itu. Kamu cek dulu kebutuhan kalori kamu per hari. Kamu coba kurangi 20-30% asupan kalori kamu ya. Nah, setelah aku mempelajari beberapa di YouTube, aku mendapatkan pengetahuan bahwa lemak itu, 1 kilo lemak itu adalah 7700 kalori. Berarti untuk membakar 1 kilo lemak itu dibutuhkan pembakaran 7700 kalori. Nah, semisal kamu mengurangi 500 kalori setiap hari, berarti kamu akan turun besar 0,5 kilogram lemak per minggu ya. 500 seminggu 3500. Nah, kurang lebih kamu akan turun 0,5 kilo lemak per minggu. Nah, itu sesimpel itu. Nggak usah mikir yang terlalu ribet, kita permudah aja seperti itu. Nah, apalagi kalau kalian beraktivitas fisik, contohnya latihan fisik, angkat beban, fitness, atau berolahraga apapun ya. Nah, sampai situ ngerti ya. Nah, selanjutnya kalau orang-orang nanya, terus kamu diet apa? Aku diet itu menggunakan diet OCD. OCD itu seperti apa? Jadi OCD itu kamu diberikan waktu jendela makan, sebutannya itu tahap 1 8 jam, tahap 2 6 jam, tahap 3 4 jam. Yang terakhir itu kamu
puasa 24 jam. Jadi semisal kamu buka jendela 8 jam, makan 8 jam, itu 16 jam sisanya adalah puasa. Ya. Kalau 6 jam berarti sisanya 18 jam itu puasa. Kalau kamu makan 4 jam berarti 20 jamnya puasa. Nah, kalau 24 jam berarti kamu cuma makan sekali sehari. Ya, tapi tidak dilakukan setiap hari. Kamu bisa balik lagi, misalnya hari ini aku puasa 8 jam. Besoknya atau minggu depannya mulai belajar yang 6 jam. Nanti belajar lagi yang 4 jam. Nanti sesekali dalam seminggu itu kamu ambil yang puasa 24 jam. Ya, yang sehari sekali makan. Nah, seperti itu. Pada dasarnya ketika kamu puasa OCD, kamu akan mengurangi kalori yang kamu makan. Contohnya, kamu misalnya sarapan, makan siang, makan malam. Ketika kita puasa, kita akan melewatkan sarapan. Berarti kita cuma makan 2 kali. Berarti kalori yang masuk itu berkurang. Contohnya 500. Karena kita nggak sarapan, berarti kalori yang kita makan adalah 500. Misalnya ada ngemil-ngemilnya juga. Jadi misalnya sehari harusnya 2000, begitu kehilangan sarapan 500, kamu jadi memasukkan 1500 kalori sehari. Seperti itu. Ya, pada dasarnya semua diet itu mengurangi kalori yang masuk lewat makanan dan minuman. Ya, even itu keto atau diet bahagia atau low karbo atau apapun lah itu ya, OCD. Semua itu intinya defisit kalori. Jadi sebisa mungkin kamu mengetahui apa yang kamu makan. Nah, ini yang aku senang juga dari diet. Begitu kamu menjaga pola makan kamu, kamu juga menjadi sadar dengan apa yang kamu makan. Itu ya. Jadi misalnya aku makan gorengan, biasanya makan gorengan 5, tapi tahu nih, satu gorengan misal kalorinya 150. Kalau 5 berarti 750. Aku makan 2 aja. Udah 300, udah nggak apa-apa. Jangan terlalu banyak. Nah, jadi kamu juga bisa membatasi diri kamu bahwa makan itu jangan terlalu banyak, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Menurut aku ya, gitu. Nah, setelah itu kita beranjak ke olahraga, ya. Nah, olahraga itu membantu mengurangi kalori per hari kamu, karena ketika kamu beraktivitas kamu membutuhkan kalori. Nah, ketika kamu misalnya per harinya berolahraga 300 kalori, itu juga akan mempengaruhi kalori yang kamu gunakan. Itu. Misalnya tubuh aku banyak lemak nih, aku berolahraga, nanti secara tidak langsung karena tubuh defisit kalori, dia akan menggunakan lemak untuk beraktivitas, untuk memberikan energi kita untuk beraktivitas. Nah, aku pengen ngajak ke teman-teman, olahraga apa sih yang paling cepat membakar lemak? Kalau menurut aku, olahraga yang bisa kamu lakukan tanpa merasakan bahwa kamu tuh harus melakukan itu dengan terpaksa. Misalnya, kamu senang lari, ya silakan lari. Kamu senang berenang, silakan berenang. Jadi lakukan aktivitas yang kamu sukai, supaya kamu juga melakukannya dengan senang hati, dengan semangat gitu. Karena aku misalnya senang angkat beban, ya aku lakukan angkat beban. Karena aku semangat nih kalau angkat beban, nah ya aku lakuin gitu. Sama, aku juga pengen ngajak teman-teman, olahraga apa ya olahraga? Kalau misal kamu bingung, mulai dari jogging aja dulu. Ya, ini saran aku, nggak usah dulu ke gym apa gimana, kamu coba aja dulu jogging. Tapi lebih bagus sih kalau kamu bisa angkat beban. Nah, selanjutnya lakukan aktivitas-aktivitas di luar olahraga yang bisa membakar lebih. Contohnya misal aku jalan ke supermarket atau ke minimarket, aku jalan nggak pakai motor. Nah, itu kan membutuhkan kalori. Nah, biasakan melakukan aktivitas-aktivitas lebih sering. Jadi jangan duduk tiduran, tapi jalan-jalan, naik tangga, turun tangga, bawa barang gitu. Jadi aktivitasnya lebih dibanyakin. Itu juga bisa membantu kamu untuk lebih cepat membakar kalori dalam tubuh kamu. Kamu juga jadi nggak malas, ditambah kamu juga bisa jadi kurus, ya kan? Nah, sekarang aku nih, ya aku tidur itu awal-awal kan tidurnya pagi ya. Jadi aku itu pagi tidur, bangun sore. Nah, aku tuh makan sore dan menjelang malam. Nah, setelah malam ke sana aku nggak makan. Jadi puasanya kurang lebih awal tuh 6 jam aku. OCD-nya jendelanya 6 jam. Lama-lama 4 jam sampai aku beberapa kali 24 jam.
memang agak ekstrim sih, karena udah makanannya dikurangin, terus juga jumlah makanan yang dimakan juga berkurang kan. Tadinya makannya berapa kali, 4 kali, sekarang cuma makan 2 kali. Itu apalagi kalau puasa 24 jam kan aku makan cuma sekali. Dan aku tidak menyarankan itu ya, karena itu ekstrim dan gak baik untuk tubuh. Cuman karena aku orangnya terlalu ambisius ya, jadi ya begitulah ya. Jadi aku mengurangi pola makan aku seperti itu ya, karena aku merasa aku sanggup sih, jadi aku lakuin. Tapi kesini aku mulai mengoreksi makanan-makanan yang aku makan. Contohnya aku kurangin karbohidrat, banyakin protein dan serat, sayur-sayur. Jadi ya berawal dari yang salah ya, aku menuju ke yang lebih bener lah ya. Karena dulu tuh yang penting kalori aku sedikit, yang penting kalori aku sedikit, dan aku merasa itu salah gitu. Jadi aku mulai sekarang memperhatikan nutrisi-nutrisi yang aku makan. Jadi misalnya makanan-makanan yang gak bernutrisi lebih baik aku singkirin. Walaupun aku juga kadang makan makanan yang gak berfaedah. Contohnya mie instan, aku masih makan mie instan ya, karena kadang gatel sih ya, pengen juga karena aku pecinta mie. Susah banget untuk gak makan mie, itu susah kalau menurut aku, karena aku suka banget ya. Seperti apa yang udah aku ceritain kemarin, fleksibilitas ya, kita harus fleksibel sih. Kalau menurut aku, kalau pengen ya makan, kalau enggak ya jangan gitu ya. Kalau makan ya makan, kalau waktunya jangan ya jangan gitu. Aku juga olahraganya agak ekstrim ya, walaupun awalnya 5 menit, terus angkat beban, terus besoknya nggak latihan karena sakit badan ya. Tapi aku naik ke 11 menit, terus naik lagi sampai ke sejam ya. Jadi aku bisa sampai kardio, angkat beban, kardio lagi. Nah ditambah apalagi begitu kalau paginya aku kardio, jogging pagi. Jadi pagi terus sore kardio, angkat beban, kardio lagi. Jadi memang latihannya agak ekstrim sih aku juga. Cuman aku ngelakuin itu kenapa? Karena perharinya aku gak ngelakuin aktivitas apa-apa, makanya aku memaksakan untuk berolahraga lebih banyak, karena aku gak melakukan apa-apa. Tapi karena sekarang aku banyak melakukan aktivitas di luar olahraga, maka dari itu aku juga mengurangi olahraga, karena aku juga udah beraktivitas yang lain supaya tidak saling mengganggu. Tapi aku tetap berolahraga dan masih menjaga pola makan aku sampai saat ini ya. Itu aja sih yang aku bisa bagiin ya. Jadi pertama, kamu cek dulu kalori, kebutuhan kamu berapa, kebutuhan kalori kamu berapa. Nah kamu coba defisit 20-30% ya. Jaga juga nutrisinya, kamu harus tahu ini makanan lebih banyak protein dibanding lemak dan karbohidrat ya. Perbanyak juga makanan serat, minum air yang banyak juga, terus berolahraga yang pastinya, dan yang tentunya bisa kamu lakukan terus menerus, dan kamu cintain, yang kamu seneng. Jadi diet juga yang kamu ambil, yang kamu cocok, itu cocok-cocokan. Ada yang cocok keto, ada yang cocok low karbo, ada yang cocok OCD, ada yang cocok apa. Nah, sesuaikan dengan diri kamu. Kamu cocoknya seperti apa. Jadi, pada dasarnya diet ala Junsun tuh mulai dari sekarang. Pelajari yang perlu, karena kamu udah berisi sekarang, udah ngerti. Ayo mulai jaga pola makan, pola tidur juga penting, dan yang terutama kamu harus melakukan aktivitas fisik. Berolahraga, karena berolahraga itu baik, dan banyakin aktivitas-aktivitas selain aktivitas olahraga. Contohnya misalnya banyak berjalan, naik tangga, bawa barang dan sebagainya. Jangan cuma duduk, tiduran. Lama-lama ketika kamu banyak defisit kalori, menggunakan kalori kamu untuk beraktivitas, secara tidak langsung kamu akan terus membakar kalori yang ada dalam tubuh kamu dalam bentuk lemak itu. Ya, maaf, aku bukan expert. Sekali lagi, kalau banyak perkataan aku yang salah, kalau pengetahuan aku yang dangkal, yang gak ngerti banyak hal, sekali lagi aku minta maaf. Aku juga cuma mendengar, dan aku menceritakan hal-hal seperti ini lewat pengalaman aku yang aku bisa sharingkan karena banyak yang nanya. Ya, semoga bermanfaat. Lebih baik kalian juga banyak-banyakin nonton YouTube yang berhubungan dengan diet, dengan yang mengenai training,
maksudnya latihan, pola makan, diet, jenis-jenis diet, terus menurut sains seperti apa baiknya ya. Jangan nurutin terlalu ekstrim kayak aku, karena nggak benar juga, karena aku juga nggak nyaranin, tapi aku pengen ngajak kalian untuk mulai merubah pola hidup kamu, merubah pola hidup kalian untuk menjadi lebih baik. Oke, segitu aja ya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa memulai. Let's start now, keep going, buat cerita tentang perubahan ini dalam kehidupan kamu. Oke? Thank you sekali lagi udah mau dengerin celotehan yang gak jelas ini. Semoga bermanfaat. Dadah.